pagi Mbak Wanda. Pagi Sus. Apakah Mbak Wanda masih ingat dengan saya? Masih. Coba bisa sebutkan nama saya siapa? Perawat Rahma. Baik. Baik Mbak Wanda, bagaimana perasaannya hari ini? Saya hari ini baik-baik saja. Untuk suaranya apakah masih sering terdengar Mbak? Udah jarang sih Sus. Oh baik. Mbak Wanda sudah mempraktekkan belum apa yang saya ajarkan di hari-hari sebelumnya seperti teknik menghardik, bercakap-cakap? Apakah Mbak Wanda sudah menggunakannya saat Mbak Wanda mendengarkan suara itu? Iya. Baik Mbak Wanda, jadi seperti kontrak kemarin ya, hari ini kita akan belajar cara mengontrol halusinasi yang selanjutnya, yaitu dengan cara melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk waktunya 10-15 menit ya Mbak Wanda, dan untuk tempatnya kita di sini saja ya. Mbak Wanda, apakah sudah tahu apa itu mengontrol halusinasi dengan cara melakukan aktivitas sehari-hari? Mungkin buat ngalihin suara biar suara-suara itu bisa berkurang atau hilang, kayak kita ngelakuin sesuatu. Betul sekali Mbak Wanda, jadi kita melakukan kegiatan sehari-hari itu untuk mengalihkan suara Mbak dengan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat ya Mbak Wanda. Nah, untuk tujuannya itu untuk mengurangi intensitas suara dan membantu Mbak Wanda untuk lebih mandiri. Untuk caranya, jika Mbak Wanda sudah mulai mendengar suara nih, Mbak Wanda bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti menyapu, nyuci piring, atau bisa membersihkan kamar. Nah Mbak Wanda, kalau sedang waktu luang Mbak Wanda lebih suka berkegiatan apa nih? Nyapu. Nah, berarti Mbak Wanda bisa ya, nanti kalau suaranya itu terdengar, Mbak Wanda bisa nih mengambil sapu dan menyapu, melakukan hal-hal yang lain. Nah Mbak Wanda, bisa dijelaskan kembali nih apa saja yang sudah saya jelaskan tadi? Tadi kita belajar mengontrol dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat itu agar kita bisa mengurangi intensitas suara dan kita bisa mandiri. Dan untuk melakukannya, ketika suara-suara itu mulai terdengar, saya bisa melakukan aktivitas yang saya sukai atau yang saya lakukan biasanya, seperti menyapu tadi. Jadi ketika suara itu muncul, saya akan mengambil sapu dan menyapu. Bagus sekali ya Mbak Wanda. Nah, bagaimana nih perasaan Mbak Wanda setelah kita belajar cara yang ketiga? Saya jadi lebih tahu cara-cara lain untuk mengontrol selain menghardik dan juga bercakap-cakap, dan mungkin itu bisa membantu saya lebih baik lagi. Baik Mbak Wanda. Nah, Mbak Wanda masih ingat kan apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Nah, Mbak Wanda bisa sebutkan nggak ya apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai hari ini dan apa saja tujuannya? Yang pertama, kita belajar menghardik itu buat nolak suara-suara yang muncul. Kalau yang kedua itu kita bercakap-cakap dengan orang lain agar halusinasi kita bisa teralihkan. Dan yang ketiga itu beraktivitas sehari-hari itu juga buat mengalihkan suara-suara itu agar suara itu bisa berkurang. Selain itu juga biar kita bisa lebih mandiri. Baik Mbak Wanda, sudah bagus sekali ya Mbak Wanda, sudah paham dari awal sampai akhir apa yang kita pelajari. Kemudian Mbak Wanda, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar cara yang terakhir atau cara yang keempat, yaitu minum obat. Nah, untuk waktunya 10-15 menit ya Mbak Wanda. Untuk tempatnya Mbak Wanda ingin di mana? Di sini aja. Baik. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan Mbak Wanda? Tidak ada. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuannya sampai di sini saja ya Mbak. Jika Mbak Wanda ingin melakukan aktivitas atau melanjutkan aktivitas, Mbak Wanda bisa melakukannya. Atau Mbak Wanda ingin beristirahat, itu juga boleh ya Mbak. Iya Sus.
Baik Mbak Wanda, saya pamit terlebih dahulu ya. Permisi. Ya, Sus. Terima kasih.